Pak Yudya, Ya, Peggy mengatakan kepada ibundanya, ia siap menjadi tumbal kepolisian. Siapa yang akan menjadikan Peggy sebagai tumbal dan apa motifnya? jadi begini, Mas. Pernyataan Peggy yang tadi diucapkan bahwa ini Peggy juga sudah merasa dia merasa ditumbalkan karena Peggy merasa bahwa dia bukanlah pelakunya. Dan apa yang tadi di statement oleh Bang Hotman adalah keterangan yang sejujurnya dari para tersangka atau pelaku yang dulu melakukan. Bagaimana Anda bisa menilai kualitas dari keterangan para tersangka yang akhirnya terpidana yang akhirnya mencabut BAP tersebut? Ya, saya jelaskan bahwa keterangan yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman, saya menganggap keterangan ke-6 orang itu 5-1 itu adalah keterangan yang sejujurnya. Karena apa? Kami meyakini pada proses hukum 2016-2017 ini banyak keganjilan. Konkretnya? Contohnya, kenapa pengacara pada saat itu menyuruh kliennya untuk mencabut BAP? Ini ada hal yang ganjil dan itu bisa dilakukan oleh pengacara menurut keyakinannya bahwa BAP itu dirasakan ada sesuatu perlakuan yang tidak benar. Tapi kenapa pengacara ketika itu tidak langsung mengajukan pra-peradilan? Mungkin ya, kalau kita ke sana kita juga kan belum mengetahui perkara tersebut. Ya, infonya bahwa pengacara yang terdahulu juga pada saat 2016-2017 sudah melakukan upaya-upaya. Lapor ke sana, lapor ke sini, tapi tetap saja nilainya 0. Nah, kalau kita lihat dari awal perkara itu masuk ke Polres Ciko, Cirebon Kota, yang ada laporan pembunuhan, di mana kan awalnya itu laka lantas di wilayah hukum Polres Sumber, Cirebon Kabupaten. Ya, ini masuk ke wilayah kota ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Nah, ini yang geraknya itu, ya ini dari orang tua korban Eki, di mana orang tua ini kan berstatus atau bertugas di Sat Narkoba. Nah, dari sini saja bermulanya sudah ada keganjilan, tidak sesuai, ditarik dengan pemeriksaan pengambilan orang-orang tersangka ini, ya diperiksa itu awalnya kan tidak didampingi oleh pengacara. Artinya itu yang menjawab pernyataan dari Peggy yang mengatakan ia siap menjadi tumbal kepolisian, seperti itu? Gimana? Artinya itu yang menjawab pernyataan dari Peggy yang mengatakan ia siap menjadi tumbal kepolisian. Karena Peggy ini kan statement dia pada saat rilis, ya dia tidak melakukan apapun. Tuh, dia bilang saya difitnah. Ya inilah fitnahnya. Karena dari proses awal, ya proses awalnya ini tidak baik. Sampai dengan putusan pengadilan pasti tidak baik. Ya, yang paling utama terkait klien kami, Peggy Setiawan, itu terkait penetapan DPO. Ya, kita lihat DPO itu ada 3. Dan ini ingkrah. 3 ini ingkrah. Ya, mempunyai kekuatan hukum. Sifatnya eksekutorial. Kepolisian dan di dalam putusannya itu semua barang buktinya diserahkan untuk menindaklanjuti 3 DPO ini. Nah, sekarang DPO yang atas nama Peggy alias Peron ini identitasnya juga tidak jelas. Ya, sedangkan kriteria lah untuk DPO itu identitas, fisik, alamat harus itu jelas. Ya. Tapi ya secara fisik tidak bisa ditemukan. Baik, saya ke Bang Rasman. Sekarang nanti dulu, saya belum selesai. Saya jawab ya. Ya, saya belum selesai. Ya, terkait DPO ini. Cepat dikit lah. Ya, terkait DPO ini. Ya, kita lihat bandingkan DPO yang disebar, yang ditetapkan, dikeluarkan oleh pihak penyidik. Ya, sekarang bandingkan dengan wajahnya Peggy. Rambut keriting tahu sama tidak? Seperti itu. Ya, bukan masalah rambutnya. Kita lihat fotonya. Fotonya itu pakai topi koboi. Mukanya datar. Tidak ada alisnya. Sedangkan Peggy full muka, alis ada, hidung ada, mulut ada.
alamat yang dituju, yang di identitas DPO sudah dibantah oleh kepala desanya. Ya, kita ke Bang Rasman. Ya. Begini ya, Saudara Yudia ini kan masih baru jadi kuasa hukumnya pihak Peggy. Saya tadi sore dihubungi oleh pengacara Eki dan Vina, namanya Yosi Ahdan. Apa yang disampaikan ke Abang? Dia sampaikan bahwa, Bang, saya ingin sampaikan kepada Abang pertama, saya belum dicabut kuasa oleh pihak keluarga almarhum Vina dan keluarga Eki. Satu, artinya dia minta supaya Hotman komunikasi dulu dengan dia. Itu hak dia. Yang kedua, dia mengatakan bahwa seluruh proses yang sudah berjalan, dari proses penyidikan sampai penuntutan di peradilan sampai vonis itu berjalan normal. Dia mengatakan itu. Sehingga saya katakan, apakah Anda yakin bahwa itu benar pembunuhan? Benar. Bukan kecelakaan tunggal? Bukan. Jadi kalau begitu bagaimana dengan DPO? Nah, dia mengatakan, nah ini saya sinkronisasi dengan pernyataan Dirkrimum Polda Jabar barusan ini juga. Beliau mengatakan, Siosia, bahwa keterangan dari 8 orang yang diperiksa, yang dijadikan tersangka dan diproses hukum pada waktu itu, mereka itu memang berubah-ubah. Berubah-ubah. Ada yang bilang bahwa temannya ada 3 lagi, pelaku, ada yang bilang 1 lagi, ada yang bilang 5. Ini kata Yosi. Begitu juga dengan kata Dirkrimum, Kombes Surawan. Beliau mengatakan bahwa ketika mereka periksa data, file, kemudian mereka cross check, kan sempat dibond itu mereka. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka itu ada 3 orang lagi, Baik. ada 5 lagi, bahkan ada 2. Dan setelah dikaji oleh kepolisian, ini yang saya katakan, kita bukan bela Polri, terus kita tidak bela Vina, tidak bela yang namanya Peggy, bukan tidak bela Eki, bukan. Saya ingin prosedur hukum. Kan you pengacara. Artinya apa? Kalau proses itu sampai dengan final, ingkrah, artinya prosesnya berjalan. Ada dugaan mystery of justice. Itu yang sedang didalami oleh Polri. Karena itu kita apresiasi dong kepada Polri. Bahwa mereka sudah memproses dan mereka mengatakan bahwa yakin betul bahwa hanya ada 1, yaitu Peggy. Tunggu, satu lagi. Lalu kemudian, kalau kita cross check keterangan Hotman yang mengatakan bahwa keterangan ini 4 begini, 1 begini, 5 begini, 1 begini. Emangnya ini voting? Bukan dong. Kalau 5 orang memberi keterangan yang berbeda-beda atau mereka sepakat untuk berbohong, lalu 1 yang benar, terus Anda nafikan yang 1. Tidak dong, harus dikaji secara mendalam. Karena itu saya mengatakan bahwa setelah berdiskusi panjang dan akhirnya saya sampai pada satu keyakinan bahwa ada orang yang menyuruh untuk mereka berbohong, baik di pemeriksaan polisi sampai di persidangan. Yang menyuruh Saya siapa? meyakini agar saya minta Polda Jabar memeriksa JN. Siapa itu? Seorang lawyer yang kita duga dia melakukan obstruction of justice. Karena kalau ini terungkap akan ketahuan siapa aktor di belakang ini. Oke, Jadi Mas saya Bambang. minta poinnya masuk ke sana. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Rasman terkait dengan misteri tadi ya. Saya melihat memang ada missing link di sini. Ketika pengadilan memutuskan 8 tersangka kemudian divonis dengan ada 3 orang, salah satu menjadi otak pelaku dan itu belum ditangkap. Ini ada missing link di sini. Bagaimana mungkin pengadilan memutuskan sesuatu yang pelaku utamanya, otak dari pembunuhan, kalau ini dikatakan pembunuhan ya, karena faktanya memang ada peristiwa kematian di situ. Tetapi apakah pembunuhan atau tidak kita belum tahu. Saya melihatnya seperti itu. Karena bisa saja yang terjadi karena kesaksian dan yang lain-lainnya ini masih bias ya. Saya melihatnya seperti itu. Seharusnya pengadilan menunggu dulu penyelidikan dan penangkapan 3 DPO ini. Artinya Anda mengatakan putusan pengadilan ini terburu-buru tanpa alur proses yang proper, yang patut seperti itu, yang lengkap. Benar, Bang Adi. Makanya tidak menutup kemudian bahwa muncul asumsi di masyarakat bahwa ini ada peradilan sesat gitu. Baik. Seperti itu. Pak Arianto, kalau kita tadi dengar dari Bang Rasman, artinya ini sudah mengerucut. Kalau kita lihat dari kasus ini hingga per malam ini sudah polisi semakin yakin seperti itu. Yang sudah yakin dari dulu polisi itu. Begitu dia ngumpulkan lagi
bukti-bukti yang menyusul ini ya. Kan gini ya Mbak, polisi itu tugasnya itu hanya menyidik sesuatu yang dilaporkan bahwa ini tersangka, kemudian diselidiki apakah buktinya ada, saksinya cukup apa tidak gitu. Cuman itu toh saja. Nah sekarang ini kan kemarin ya, ini sudah diputus, polisi nggak akan lihat itu lagi. Tapi kalau Nah, kemudian bagaimana Pak dengan keterangan dari, ini perlu dikonfirmasi juga, keterangan dari penasihat hukum terpidana yang mengatakan ketika terpidana 2016 itu memberikan kesaksian, mereka tuh dibawa intimidasi, mereka juga mendapatkan siksaan dari polisi. Itu kan hanya ngomongnya dia kan. Kalau memang dia diintimidasi gitu, dulu ketika disidangkan mestinya dia ngomong di pengadilan bahwa saya ngomong gini ini karena terintimidasi. Itu pasti akan menggugurkan mereka dihukum, Pak. Tapi kan tidak. Hanya sekarang aja pengacaranya ngomong dulu diintimidasi loh, dulu tidak diperiksa, nggak didampingi dan sebagainya. Kalau kita membicarakan itu, Pak, nggak habis-habis, Pak. Sekarang yang kita lihat adalah apakah dulu polisi itu curang apa tidak, ya gitu. Nanti kita lihat ini penyidikan berikut ini ya. Yang disodorkan sebagai tersangka pasti polisi akan mencari buktinya apa. Yang cocok apa gitu ya, entah itu nyarinya cuma dari kesaksian, entah nyari dari barang bukti, atau kemudian nanti ditambah lagi dengan penelitian yang ilmiah dan sebagainya itu ya, itu nanti yang akan mengerucut pada polisi untuk membuktikan dia itu salah atau tidak gitu. Dan kalau seandainya buktinya cukup kuat gitu, dan sekarang ini polisi menduga buktinya sudah cukup kuat karena apa? Makanya dia ditetapkan sebagai tersangka. Artinya supaya polisi bisa melakukan penyidikan dengan intens terhadap dia. SPDP dikirim. Artinya kalau tadi Bapak di awal mengatakan DPO 2 orang itu akhirnya dicabut, artinya kemungkinan yang sama juga bisa terjadi di statusnya Peggy, Pak? Ya bisa. Lihat aja ini nanti ya, kalau sampai ending sampai terakhir apa itu polisi mengumpulkan barang bukti dan kemudian dinilai-nilai oh ini alibinya si Peggy ini lebih kuat bahwa dia tidak ada di tempat. Bisa dihentikan itu Pak nanti. Pak Arianto ini senior, mohon izin. Kalau kita mengikuti alur dari logika dari Pak Arianto bahwa polisi dengan logikanya sendiri itu yang menjadi bias, karena polisi pun juga manusia gitu, yang tidak lepas dari subjektivitas gitu. Dengan subjektivitas itu akhirnya dia tidak objektif. Makanya ketika kesaksian kuncinya berkunci dari berdasar dengan kesaksian 8 orang lagi tadi, ketika dicabut hilang sudah. Saya potong Pak Bambang. Pak Bambang itu nggak bisa memahami yang saya sampaikan Pak. Ya. KUHP itu ya, alat bukti itu macam-macam Pak, keterangan saksi, keterangan ini dan sebagainya, terakhir ada keterangan terdakwa. Scientific crime investigation itu Pak, itu adalah alat yang harus dipakai oleh polisi supaya apa yang dilakukan itu valid, diakui oleh umum. Jadi tidak bisa Pak. Sekarang masyarakat tidak mengakui Pak. Muncul sensasi seperti itu. Kan masyarakat yang nggak ngerti. Pak Bambang juga nggak ngerti apakah polisi. Masyarakat Indonesia tidak mengerti semua. Ini semuanya jadi ramai karena masyarakat Indonesia dianggap tidak mengerti gitu loh. Bukan masyarakat tidak mengerti. Masyarakat dibuat bingung. Betul. Oleh terbitnya tayangnya satu film. Itu satu poin. Yang film itu setelah ditelusuri banyak kekurangannya. Justru Contoh, itulah, sebentar. Bagaimana ceritanya 2 yang meninggal, 1 yang ditayang? 1 ya. Yang kedua, ada perannya di situ yang namanya justru Linda. Linda tidak diaktingkan di situ. Artinya ada kekurangan. Kalau itu menjadi rujukan bahaya kita Pak. Justru sebentar. Lalu kemudian, kan sudah saya katakan tadi, ada yang menarik. Kenapa? Ada yang menyuruh mereka untuk merubah. Oke, itu poinnya udah kita Karena itu saya minta untuk diperiksa. Kalau itu nanti kelihatan, maka akan nampak. Lalu saya akan minta juga adik saya Yosi untuk nanti berbicara. Bagaimana fakta pergantian dari dia kepada JN? Baik, Mas Bambang silakan. Itu penting. Pak, Ya, justru karena sensasi itu, polisi harusnya tegak lurus, harus objektif, profesional. Yang bilang polisi tidak tegak lurus siapa? Bagaimana? Yang bilang polisi tidak tegak lurus siapa? Loh, ini sekarang serba salah. Polisi nangkap nggak nyampe 2 minggu salah. Bukan permasalahan. Polisi tidak nangkap jadi salah. Tidak nangkap. Tunggu dulu. Prosesnya harus dijalankan sebentar. dengan benar. Bukankah persoalan ini 8 tahun? Sebentar ya. Bukankah persoalan ini 8 tahun? Tidak diusut, masyarakat jadi marah. Karena polisi itu emang ada penayangan tidak berlaku proporsional. film baru melalui proses. Oke. Jadi sekarang yang kedua, sebentar dulu. DPO yang kedua, setelah ditayang, dan polisi daftar bergerak yang keluar. cepat. Oke, kita ganti. Lalu kemudian ditangkap. Ya, Pak Yudi silakan. Lalu kemudian ditangkap satu orang. Sekarang lihat. Itu ya.
sekarang Rajman silakan lihat DPO yang dikeluarkan oleh Polri, ya coba bandingkan dengan foto Peggy. Ya, sesuai tidak? Sebentar. Nah, dari situ saja kita bisa lihat. itu ya, gini, kita makanya bisa lihat dari kalau tersangka itu ini harus ya, sedikit yang lebih diambil, saya yang disuruh bicara tadi. lebih pandai Ya, untuk melihat situasi. Ya, Kalau saya perkara yang muka, sebentar. Pak Yudi, silakan. perkara muka, yuk pergi Coba ke klinik sekarang kecantikan lihat. sebentar. Makanya berubah dilihat muka dulu, itu. buka dulu Maaf ya. Ya, Anda sekarang saudara jangan sembarangan ngomong, maaf gitu. ya Yudi ya. Ya. Misalnya rambut Saya Anda emang baru. rambut Ya. Anda botak. Saya nih. kuasa Kalau baru. Anda pergi Karena itu dikasih perkara ini rambut baru bisa mencuat tumbuh lagi. rambut. Ya. Jadi gini. Jadi saudara yang jangan gini. asal ngomong. Jadi maksud saya, Tuh. Kita mencari solusi kalau di sini. perkara muka, Apa yang salah dalam peradilan ini? ini bukan peradilan. Oke, kita akan break dulu. Mencari Kita peradilan. akan Ini kan melihat kita lagi Ini bukan peradilan, ini masalah peradilan. dialog Peradilan dari kasus Makanya saya kematian katakan, Vina kalau dan hanya Eki ini. foto, Kita akan bisa break jenak, berubah-ubah. instruksi segera kembali. Gampang. DPO